Ada tempat yang disebut dalam Al-Quran, tetapi hingga kini tidak ada yang tahu di mana letaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tempat misterius dalam sejarah Islam. Kita bahas terlebih dahulu Jabal Kahf, gunung misterius yang mengelilingi dunia. Di antara banyak tempat yang disebut dalam khazanah Islam klasik, ada satu nama yang kerap disebut dalam tafsir-tafsir terdahulu. Sebuah gunung misterius yang tidak terlihat oleh manusia biasa, namun konon mengelilingi bumi dari ujung ke ujung. Namanya adalah Jabal Kahf. Dalam beberapa kitab tafsir klasik seperti Tafsir At-Salabi dan Tafsir Al-Qazin, disebutkan bahwa Jabal Kahf adalah sebuah gunung dari zamrud hijau yang berdiri kokoh sebagai batas antara dunia nyata dan alam gaib. Bahkan sebagian ulama terdahulu meyakini bahwa warna langit yang biru adalah pantulan dari cahaya zamrud gunung ini. Betapa luas dan dalamnya pemahaman mereka tentang alam semesta, yang tidak hanya dibaca dengan akal, tetapi juga dengan iman. Jabal Kahf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, akan tetapi keberadaannya banyak dikaitkan dengan dunia jin dan makhluk gaib. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa para jin sebelum diusir dari langit biasa berkumpul di sekitar gunung Jabal Kahf untuk mencuri mendengar kabar dari langit. Bahkan ada yang mengatakan jauh di balik Jabal Kahf tersembunyi dimensi lain yang tidak bisa ditembus manusia biasa. Dunia para jin, malaikat penjaga, atau mungkin rahasia dari masa lalu umat-umat terdahulu yang sudah punah. Akan tetapi para ulama besar seperti Imam Qurtubi dan Ibnu Katsir tetap berhati-hati. Mereka menegaskan bahwa kisah-kisah seperti ini tidak bisa dijadikan pegangan akidah kecuali jika ada dalil sahih dari Al-Quran atau hadis. Meskipun demikian, Jabal Kahf tetap menjadi bagian dari warisan cerita umat Islam. Ini bukan sekedar dongeng, tetapi sebuah simbol bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, namun bisa disentuh oleh hati yang yakin. Yang kedua, laut yang tidak bercampur, misteri dua samudra. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Sebuah fenomena yang telah menakjubkan manusia selama ribuan tahun. Dua laut bertemu namun tidak menyatu. Satu asin, satu payau. Tetapi tetap saja tidak bercampur. Fenomena ini ditemukan secara ilmiah di Selat Gibraltar, Teluk Alaska, dan beberapa titik laut lainnya. Dalam Al-Quran sudah menyebutnya jauh sebelum manusia menemukan mikroskop atau kapal selam. Allah menyebut adanya barzah, sebuah pembatas yang tak terlihat. Para ahli tafsir meyakini ini bukan sekedar fenomena fisik, tetapi juga isyarat kebesaran Allah atas hukum-hukum alam yang diciptakannya. Lantas mengapa ini disebut misterius? Karena jika air itu milik bumi, kenapa ia tidak mau bersatu? Kenapa seolah ada perintah dari langit yang menjaganya? Misteri ini membuka mata kita bahwa kekuasaan Allah melampaui ilmu manusia, dan bahwa apapun yang terjadi di alam ini tidak ada yang kebetulan. Subhanallah, laut pun tunduk pada perintahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Yang ketiga, lembah jin di Hijaz, wilayah terlarang yang dipenuhi misteri. Di wilayah barat Laut Arab Saudi, dekat kota Madinah, ada satu lembah yang dikenal oleh masyarakat sebagai Wadi Al-Jin atau lembah jin. Tempat ini sudah lama menyimpan berbagai keanehan dan kisah yang membuat banyak orang penasaran. Salah satu fenomena paling terkenal dari lembah ini adalah kendaraan bisa berjalan sendiri, menanjak bukit tanpa gas, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong dari belakang.
Fenomena ini memicu rasa ingin tahu banyak orang dari berbagai belahan dunia. Penduduk setempat meyakini bahwa tempat ini dihuni oleh bangsa jin. Beberapa bahkan menyebutkan adanya suara-suara aneh di malam hari atau kejadian-kejadian yang tidak masuk akal yang sering terjadi di sana. Lantas apakah ini benar-benar ulah jin? Wallahu a'lam. Namun dalam sejarah Islam, memang banyak tempat yang diyakini menjadi tempat tinggal para jin. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan dakwah khusus kepada kaum jin di sebuah tempat bernama Nakhla, dan itu disebut dalam Al-Quran surah Al-Jin. Sahabat beriman, yang jelas lembah ini mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak semua tempat di bumi ini bisa dilihat hanya dengan logika. Ada alam lain yang hidup berdampingan dengan kita. Jin adalah makhluk yang nyata, yang disebut dalam Al-Quran. Mereka hidup, mati, menikah, bahkan bisa beriman atau kafir. Yang keempat, Gua Ashabul Kahfi, tempat waktu terhenti. Bayangkan sebuah gua yang sunyi, di dalamnya sekelompok pemuda beriman tertidur. Tapi bukan sehari, bukan sebulan. Mereka tertidur selama dari 3 abad. Inilah kisah Ashabul Kahfi yang disebut dalam Al-Quran sebagai tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Diabadikan dalam Quran surah Al-Kahf ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran surah Al-Kahf ayat 25. Lantas siapa mereka sebenarnya? Para pemuda ini hidup di masa kekuasaan Raja Lalim yang memaksa rakyat untuk menyembah berhala. Mereka melawan arus, mempertahankan tauhid. Ketika mereka melarikan diri untuk menyelamatkan iman mereka, Allah menuntun langkah mereka ke sebuah gua, dan disitulah keajaiban terjadi. Mereka tertidur panjang. Tubuh mereka tetap terjaga, tidak membusuk, tidak berubah. Bahkan posisi tubuh mereka dijaga agar tetap seimbang oleh sinar matahari. Dalam Quran surah Al-Kahf ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran surah Al-Kahf ayat 17. Sahabat beriman, letak gua ini masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan di Yordania, ada yang menyebutkan di Turki. Tetapi dalam Al-Quran tidak menyebutkan lokasi pastinya, karena yang lebih penting dari lokasi adalah pelajaran dari kisah ini. Yang kelima, Gunung Tursina, tempat Nabi Musa mendengar suara Allah. Dalam Quran surah At-Tin ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi Gunung Sinai. Gunung ini bukan gunung biasa. Disinilah salah satu momen paling dahsyat terjadi dalam sejarah kenabian. Nabi Musa alaihissalam naik ke Gunung Tursina dalam keadaan sendirian, dalam sunyi yang dalam, dan justru di sanalah Allah berbicara langsung kepadanya. Bayangkan, suara Allah bukan lewat wahyu biasa, bukan lewat malaikat, tetapi langsung dari balik hijab cahaya. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Quran surah Al-Qasas ayat 30. Momen itu mengguncang jiwa, bahkan Nabi Musa sampai meminta sesuatu yang mustahil. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu.
Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Sahabat beriman, namun gunung itu runtuh saat Allah tampakkan secercah dari keagungannya, dan Musa pun pingsan. Gunung Tursina menjadi saksi dialog langit dan bumi, tempat yang menyimpan rahasia spiritual yang dalam, dan hingga kini tetap menjadi simbol kesucian dan kebesaran wahyu. Yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj, tembok Zulkarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 93, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Quran Surah Al-Kahf ayat 93. Zulkarnain, seorang pemimpin kuat dan adil, mendapati kaum tertindas yang meminta perlindungan dari bangsa perusak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Beliau pun membangun dinding besi besar, sangat kuat dan tinggi untuk mengurung mereka. Dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendaki dan tidak dapat pula melubanginya. Quran Surah Al-Kahf ayat 97. Sampai hari ini, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj tetap menjadi misteri besar. Tapi Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman dinding itu akan hancur, dan mereka akan menyebar membawa kerusakan luar biasa di muka bumi. Lalu di mana letak dinding itu berada? Belum ada yang tahu pasti. Namun yang jelas tempat itu adalah satu dari misteri terbesar dalam sejarah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kisah beberapa tempat misteri dalam sejarah Islam. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.